Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deriva Marsyana. Di sini saya akan membahas topik yang menarik, yang dimana saya akan membahas dua sisi mata uang di dunia bisnis modern, yang dimana satu sisi mempedulikan lingkungan dan satu sisi yaitu penipuan yang berkedok kepedulian. Apa itu topiknya? Di sini saya akan membahas green marketing versus greenwashing. Baik, kita mulai dari realitas yang ada di depan mata kita. Yang dimana berdasarkan data SIPSN KLHK terbaru, Indonesia menghasilkan timbulan sampah yang fantastis, yaitu 31,9 hingga 37,2 juta ton per tahun. Bayangkan, sekitar 34,29% ini sampahnya belum terkelola. Artinya, jutaan ton sampah ini berakhir mencemari lingkungan Indonesia. Yang dimana ini adalah bukan hanya sekedar angka, tapi adalah status darurat. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa topik saya ini yaitu dunia bisnis. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa masalah ini berkaitan dengan kita yang sebagai mahasiswa bisnis? Tentunya, karena tumpukan sampah ini tadi mengubah cara konsumen berpikir. Yang dimana kita sebagai calon yang mempunyai perusahaan atau kita calon yang bekerja di perusahaan harus peduli dengan hal ini. Pertama, terjadi perubahan perilaku konsumen, yang dimana konsumen mulai merasa bersalah jika produk yang mereka beli menambah tumpukan sampah tersebut. Lalu adanya tuntutan tanggung jawab, yang dimana masyarakat menuntut produsen atau perusahaan untuk bertanggung jawab atas sampah produknya, atau yang kita kenal dengan Extended Producer Responsibility. Inilah titik di mana bisnis harus beradaptasi. Dari tuntutan tersebut, kita memiliki jawaban, yaitu perusahaan harus membangun green marketing. Yang dimana secara sederhana, green marketing itu merupakan sebuah pemasaran produk yang diasumsikan aman terhadap lingkungan. Tapi ingat, ini bukan cuma logo hijau saja, tetapi ini mencakup modifikasi produk, proses produksi, hingga kemasan. Kuncinya adalah dua, yaitu integritas dan transparansi di seluruh rantai nilainya. Apakah ada perusahaan yang sudah menerapkan green marketing itu? Tentunya banyak. Di sini saya mengambil salah satu contoh studi kasus dari perusahaan yang mungkin kita sudah pernah beli atau kita sudah belum pernah beli, tetapi kita mengetahui produknya. Yaitu yang dimana ini adalah cafe Starbucks. Mari kita lihat contoh nyatanya, yang dimana Starbucks Indonesia ini dengan inisiatif menggunakan campaign Greener Nusantara. Yang dimana ini saja bukan hanya sekedar campaign atau bentuk logo hijau saja, tetapi mereka melakukan aksi konkret, yang dimana pertama mereka menggantikan sedotan plastik menjadi sedotan kertas. Yaitu ada campaign juga mereka membuat Bring Your Own Tumbler. Untuk apa? Ya tentunya untuk mengurangi gelas plastik. Nah, selanjutnya ada hingga program Grounds for Your Garden, yang dimana mereka membagikan ampas kompinya untuk kompos masyarakat yang berkebun. Ini adalah bukti fisik, bukan hanya sekadar janji. Sesuai yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa Starbucks ini adalah contoh validasinya. Mereka punya bukti fisik yang transparan. Namun, ada celah atau gap, yang dimana banyak perusahaan ini melihat tren hijau hanya sebagai peluang untuk cuan, atau mereka cari uang. Tetapi, mereka ingin profit dan citra positif seperti Starbucks, tapi enggan mengubah operasional mereka yang mahal. Jalan pintas inilah yang melahirkan sisi gelap pemasaran hijau. Yaitu apa? Yaitu greenwashing, teman-teman. Apa sih greenwashing itu? Jadi greenwashing itu adalah praktik yang dimana disinformasi lingkungan. Jadi apa sih? Perusahaan lebih sibuk menghabiskan uang untuk iklan yang mengklaim mereka hijau daripada benar-benar memperbaiki dampak lingkungan dari bisnis mereka ini. Istilahnya kita bisa sebut whitewashing, yang dimana mereka menutupi kesalahannya tapi menggunakan kuas cat berwarna hijau, atau itu kuas green marketing.
Dari yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin konsumen atau masyarakat bertanya-tanya nih, greenwashing itu gimana sih cara mendeteksinya? Atau gimana sih cara kita melihat perusahaan yang hanya mengklaim palsu produk hijau itu? Tentunya, di sini Tera Choice, sebuah peneliti, merumuskan 7 dosa greenwashing atau 7 sins of greenwashing. Yang dimana pertama ada hidden trade-off. Jadi hidden trade-off itu mengaku hijau di satu sisi, tapi merusak di sisi lain. Lalu selanjutnya ada no proof, yaitu yang dimana tidak ada klaim tanpa bukti atau sertifikatnya. Lalu ada vague. Apa sih vague? Yaitu mereka menggunakan pakai kata hashtag alami atau hashtag peduli lingkungan, tapi tidak jelas definisi mereka terhadap peduli lingkungan itu tuh apa. Lalu selanjutnya ada irrelevance, yaitu yang dimana klaim benar-benar tidak penting. Misalnya, perusahaan itu menerapkan bebas CFC, padahal di sebuah peraturan perusahaan itu, CFC itu sudah tidak diperbolehkan. Lalu ada lesser of two evils, yang dimana produknya sendiri berbahaya, misalnya produk organik atau rokok organik. Lalu selanjutnya ada vibing, yang dimana kebohongan total. Lalu ada worshipping false labels, yang dimana mereka membuat label sendiri, lalu memakai di produknya. Jadi mereka menggunakan label yang seolah-olah mereka memiliki sertifikat resmi. Apakah ada dampak ya dari si permasalahan greenwashing ini? Tentunya ada. Yang dimana di sini ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan greenwashing, tapi tidak bisa saya sebutkan. Jadi di sini ada contohnya, yaitu yang dimana contohnya klaim plastik FMCG, yang dimana FMCG ini katanya bisa didaur ulang, tapi faktanya mereka tidak ada bukti atau tidak ada campaign yang dimana mereka itu sudah benar-benar menerapkan tingkat daur ulangnya. Karena sesuai data, tingkat daur ulang itu sangat rendah, yang dimana kalau misalnya kita sebagai masyarakat aja, tanpa kita harus meneliti atau tanpa kita harus research, kita sudah melihat di jalanan masih banyak botol plastik yang berserakan, masih banyak botol-botol yang tidak didaur ulang, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada perusahaan energi fosil, yang dimana mereka pamer bahwa mereka akan menanam 1000 pohon. Tetapi faktanya, mereka masih menggunakan batu bara sebagai inti bisnisnya. Risiko terbesarnya, masyarakat tentunya akan hilang kepercayaan konsumen dan hancurnya reputasi perusahaan jangka panjang. Nah, lalu dari permasalahan yang ada, yang dimana masalah pencemaran lingkungan, lalu ada masalah perusahaan yang berkedok green marketing padahal greenwashing, kita sebagai masyarakat apa sih solusinya? Tentunya kita harus memiliki green knowledge. Apa itu green knowledge? Green knowledge merupakan sebuah pengetahuan mendasar ataupun bisa mendalam, di mana kita bisa memahami gimana sih ciri-ciri green marketing itu, atau gimana sih kita melihat perusahaan yang sudah benar-benar menerapkan green marketing ini. Tentunya di sini saya punya solusinya, yang dimana pertama kita harus pahami label. Di sini kita bisa melihat bahwa membedakan sertifikasi resmi seperti FSC dengan label yang buatan sendiri. Nah, selanjutnya ada cek transparansi, yang dimana kita bisa baca sustainability report mereka melalui Instagram, sosial media, atau kita bisa saja baca di artikel yang banyak di Google. Maka dari itu, kalian sebelum melihat atau membeli produk, kita harus research terlebih dahulu. Nah, terakhir, critical thinking, yang sesuai tadi sudah saya bahas, bahwa kalian jangan cuma baca judul iklannya saja, yang dimana tertera membeli satu produk akan menanam satu pohon. Itu kita harus melihat dulu, guys. Kita harus melihat dulu apakah mereka benar-benar menerapkan campaign tersebut atau mereka hanya berkedok saja. Dari pematerian yang sudah saya bahas, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa integritas adalah nomor 1, yang dimana jangan kita hanya menilai perusahaan atau menuntut perusahaan menjadi lebih baik, tetapi kita juga bisa memulai dari diri kita sendiri, yang dimana menjadi konsumen atau masyarakat
yang cerdas, lalu menjadi calon atau owner perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Saya memiliki moto yaitu be authentic, be green, and be transparent. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dari materi saya. Saya Muhammad dari Famarsyana, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.